Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Biologi Series. Kali ini Kak Alimin akan membahas tentang film Cnidaria atau Coelenterata. Coelenterata adalah salah satu film dari hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contoh hewannya sangat dekat dengan kita atau mungkin bahkan sering juga kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita lihat bagaimana ciri umum Coelenterata. Coelenterata berasal dari kata koilos yang berarti rongga tubuh dan enteron yang berarti usus. Jadi Coelenterata adalah hewan-hewan yang menggunakan rongga tubuhnya sebagai saluran pencernaan. Tidak hanya itu, Coelenterata juga menggunakan rongga tubuhnya sebagai saluran pengedar sari-sari makanan dan juga sebagai saluran untuk membuang zat-zat sisa makanan. Hidupnya di perairan laut maupun air tawar. Terdapat 10.000 spesies yang telah teridentifikasi. Jadi lumayan banyak nih ya yang menghidupi lautan kita. Ciri umumnya, tubuhnya simetris radial, artinya kalau misalnya hewan Coelenterata kita belah dari sumbu tubuhnya, maka hasil belahannya akan menghasilkan belahan yang sama, bagian yang sama. Bentuknya seperti tabung, contohnya pada anemon laut, dan seperti mangkok. Ini contohnya pada ubur-ubur. Atau bisa juga kedua-duanya, di mana kemudian hewan Coelenterata mengalami pergantian bentuk atau pergantian fase. Ciri yang ketiga, memiliki tetangkel untuk menangkap mangsa dan bergerak. Nah, tetangkel punya sel racun, kindoblas, ataupun sel penyengat nematosid. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melumpuhkan mangsa si Coelenterata ini. Masuk di klasifikasi Coelenterata. Nah, yang pertama adalah kelas Scyphozoa. Iya, Scyphozoa berasal dari kata scyphos yang berarti mangkuk dan zoo yang berarti hewan. Berarti Scyphozoa adalah hewan-hewan yang bentuknya seperti mangkuk. Contohnya adalah ubur-ubur. Daur hidup ubur-ubur terdiri dari dua fase, yaitu fase polip. Nah, ini ketika si ubur-ubur belum mampu berenang bebas di lautan. Dia biasanya masih menghuni karang-karang atau substrat yang keras pada dasar laut. Yang kedua fase medusa. Nah, fase medusa ini ketika ubur-ubur sudah berenang bebas dan mencari makanan sendiri. Bagaimana siklus hidup ubur-ubur? Nah, yang pertama mulai dari ubur-ubur dewasa yang kemudian melakukan perkawinan, kemudian terbentuk zigot. Nah, zigot kemudian berkembang menjadi pelanula. Pelanula mempunyai alat gerak yang disebut dengan silia. Selanjutnya, jika tidak dimangsa oleh predator, maka pelanula ini akan mencari substrat yang keras di dasar lautan sebagai tempat huniannya yang baru. Ya. Selanjutnya, ketika sudah menetap pada substrat, maka dia akan berkembang menjadi polip. Pada polip baru inilah kemudian pelanula akan semakin memanjangkan tangkelnya sehingga nanti akan membentuk mangkuk yang baru. Ya, sehingga itulah yang kemudian yang kita sebut dengan ubur-ubur muda. Baik, kita masuk di kelas kedua, kelas Anthozoa. Nah, berasal dari kata anthos yang berarti bunga dan zoo yang berarti hewan. Jadi Anthozoa adalah hewan-hewan yang bentuknya seperti bunga di lautan. Contohnya adalah terumbu karang maupun anemon laut. Nah, yang biasa bersimbiosis dengan ikan badut. Ya, kita masuk di kelas ketiga, kelas Hydrozoa. Hydrozoa berasal dari kata hydra yang artinya hewan yang bentuknya seperti ular. Umumnya hidup soliter atau berkoloni. Soliter berbentuk polip dan berkoloni berbentuk polip dan medusa.
Contohnya adalah Hydra dan Obelia. Nah, dari ketiga kelas tadi, kira-kira apa sih perbandingannya? Nah, mari kita lihat perbandingan dari ketiga kelas tersebut. Kita mulai dari bentuk dulu. Bentuk Scyphozoa atau ubur-ubur itu seperti mangkuk. Nah, sementara bentuk Anthozoa atau karang-karangan laut, nah dia seperti bunga ataupun seperti tabung. Nah, berbeda dengan Hydrozoa, kelas Hydra ataupun Obelia tadi, nah bentuknya dia seperti ular. Fase hidupnya, nah fase hidup Scyphozoa atau ubur-ubur, dia terdiri dari polip dan medusa, namun lebih dominan pada fase medusa. Sementara kelas karang-karangan atau Anthozoa, bentuknya hanya polip saja, tidak mempunyai fase medusa. Sedangkan Hydrozoa, dia punya dua fase, yaitu fase polip dan medusa, namun dominan pada fase polip. Berikutnya habitatnya, habitat ubur-ubur atau Scyphozoa itu dia di air laut atau air asin. Sama juga dengan Anthozoa atau kelompok karang-karangan maupun anemon laut tadi, hidupnya di laut. Nah, sementara Hydra ataupun Obelia, nah hidupnya ada yang di air tawar maupun air asin ataupun air laut seperti itu. Kak, kira-kira apa sih manfaat dari Coelenterata? Nah, peranan Coelenterata. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Contohnya adalah ubur-ubur. Nah, ini biasanya di Jepang nih, yang kemudian ubur-ubur itu diolah sebagai bahan makanan. Anemon laut fungsinya sebagai hiasan di bawah laut ataupun akuarium air laut. Kemudian yang ketiga, terumbu karang yang bagus dan eksotik biasanya menarik para wisatawan tuh untuk berkunjung, menyelam dan melihat keindahan terumbu karang bawah laut. Contohnya di Taman Laut Bunaken ataupun Taman Laut Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan masih banyak lagi taman laut di Indonesia yang menyimpan kekayaan terumbu karang berbagai macam yang kemudian sangat bagus untuk kita lihat. Berikutnya, terumbu karang juga berfungsi sebagai tempat berkembang biak ikan-ikan laut dan tempat berlindung satwa laut lainnya. Ya, jadi lumayan banyak dan penting ternyata ya Coelenterata dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kamu suka materi ini, dukung terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.